Apa sih bedanya orang kaya dan orang miskin? Ini pertanyaan yang udah ditanyain sejak zaman dulu banget. Dan jawabannya bisa beda-beda tergantung siapa yang ditanya. Penting untuk diingat, nggak ada jawaban yang mutlak. Beberapa orang percaya kalau orang kaya itu adalah mereka yang punya lebih banyak uang. Sedangkan orang miskin itu yang uangnya lebih sedikit. Tapi ada juga yang bilang, orang kaya itu adalah mereka yang punya lebih dari apa yang mereka butuhkan. Dan orang miskin adalah mereka yang selalu kekurangan dari apa yang mereka butuhkan. Intinya, cara kita melihat kekayaan dan kemiskinan itu bisa sangat subjektif. Tapi satu hal yang pasti, kamu nggak perlu jeti jenius buat paham hal-hal dasar tentang uang berikut ini. Dalam video ini, aku bakal tunjukin ke kamu 7 cara cerdas buat bikin uang bekerja untuk kamu. Kalau kamu benar-benar pengen uangmu kerja buat kamu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mulai berinvestasi. Ingat ya, hidup ini penuh ketidakpastian. Tapi kita bisa belajar gimana cara ngejalaninnya dengan bijak. Kita semua pasti pengen mencapai kemandirian finansial seumur hidup. Dan karena itu, aku dorong kamu buat mulai mempertimbangkan investasi sebagai salah satu cara utama buat berhenti kerja demi uang dan mulai bikin uang kerja demi kamu sekarang. Kalau kamu mau tahu gimana caranya dengan cara paling aman, aku saranin kamu ikuti setiap poin yang bakal kita bahas setelah ini. Konsep dan strategi yang akan kamu lihat di video ini, perlu kamu tahu dulu kalau investasi itu bisa jadi hal yang rumit. Hal pertama yang penting adalah, mulailah investasi dengan jumlah uang yang kalaupun hilang, nggak akan bikin hidup kamu berubah drastis. Aku dorong kamu buat nonton video ini sampai selesai, supaya kamu bisa pelajari 7 cara cerdas buat mencapai kemandirian finansial. Sekarang, yuk kita lanjut ke cara cerdas pertama untuk bikin uang bekerja buat kamu. Dan yang pertama adalah pinjaman antar rekan kerja atau pinjaman antar individu. Pinjaman antar individu juga dikenal sebagai pinjaman peer-to-peer atau kadang disebut juga pinjaman sosial atau pinjaman kerumunan. Intinya, ini adalah sistem pinjaman antar sesama orang, tanpa perlu lewat lembaga keuangan tradisional kayak bank. Dalam banyak kasus, jenis pinjaman ini berbentuk kredit mikro atau pinjaman kecil. Jumlah pinjamannya bisa bervariasi, mulai dari sekitar $300 sampai $100.000. Tujuan utama dari jenis transaksi keuangan ini adalah buat bantu orang-orang atau bisnis kecil yang biasanya nggak punya akses ke pinjaman dari bank. Lewat sistem ini, mereka tetap bisa dapat modal untuk kebutuhan finansial mereka. Jadi, kamu perlu ingat, kalau untuk jenis transaksi ini, suku bunganya memang cenderung lebih tinggi. Karena jelas, risikonya juga lebih besar buat si pemberi pinjaman. Oke, sekarang gimana cara kerjanya? Gampangnya gini, coba lihat dari sudut pandang yang simpel. Ada individu atau perusahaan kecil yang punya kapasitas modal untuk membiayai orang lain. Atau mereka bisa juga dapat dana dari investor eksternal. Nah, mereka menawarkan layanan ini secara online atau offline buat bantu individu yang butuh pinjaman. Biar makin jelas, orang atau pihak yang menyediakan dana ini disebut pemberi pinjaman swasta. Jadi, bisa individu biasa atau perusahaan kecil yang punya dana lebih. Perusahaan atau individu biasanya datang ke pemberi pinjaman swasta ini untuk dapetin pinjaman yang nggak bisa mereka akses dari bank atau lembaga keuangan tradisional. Alasannya bisa karena mereka punya utang atau nggak punya pendapatan tetap yang stabil. Nah, di sistem pinjaman antar individu ini, syarat utamanya adalah punya aset berupa properti yang bebas dari hipotek atau cicilan. Dengan kata lain, jaminannya harus milik pribadi kamu dan nggak sedang dalam tanggungan utang. Tentu saja, dalam sistem kayak gini juga tetap ada kontrol risiko. Sekarang ini juga udah ada model yang lebih jelas, di mana si pemberi pinjaman, alias orang yang ngasih pinjaman, bisa punya perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Untuk meminimalkan risiko di pihak pemberi pinjaman, biasanya si peminjam diminta untuk memberikan jaminan. Nah, model kayak gini disebut juga dengan istilah secured peer-to-peer lending. Atau kalau diterjemahin, pinjaman orang ke orang yang aman. Tapi faktanya, kebanyakan platform sekarang nggak mewajibkan jaminan khusus.
Mereka lebih memilih untuk mengklasifikasikan peminjam berdasarkan tingkat keandalan. Jadi, kalau kamu dianggap bisa dipercaya, kemungkinan besar kamu bisa dapat pinjaman tanpa jaminan. Di sisi lain, ada juga model pinjaman langsung, di mana si pemberi pinjaman bisa memilih kepada siapa mereka ingin meminjamkan uangnya. Dengan strategi kayak gini, kamu bisa mulai proyek impianmu, dapatkan modal yang kamu butuhkan, dan investasikan ke dalam proyek yang bisa menghasilkan keuntungan. Kamu sendiri pernah nyoba sistem pinjaman antar rekan kerja kayak gini? Kalau kamu pernah nyoba pinjaman antar individu, coba tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke cara cerdas berikutnya, buat bikin uang bekerja untuk kamu, yaitu dengan memulai bisnis online. Mungkin kamu juga udah sadar, kalau perdagangan elektronik alias e-commerce tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bisa dibilang, perkembangannya bahkan di luar bayangan kita. Dengan kata yang simpel, bisnis online itu makin ngetren tiap harinya. Dan kenyataannya, penjualan e-commerce global diprediksi bakal tembus 6 triliun dolar di tahun-tahun mendatang. Kalau kamu pernah nyoba pinjaman antar individu, coba tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke cara cerdas berikutnya, buat bikin uang bekerja untuk kamu, yaitu dengan memulai bisnis online. Mungkin kamu juga udah sadar, kalau perdagangan elektronik alias e-commerce tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bisa dibilang, perkembangannya bahkan di luar bayangan kita. Dengan kata yang simpel, bisnis online itu makin ngetren tiap harinya. Dan kenyataannya, penjualan e-commerce global diprediksi bakal tembus 6 triliun dolar di tahun-tahun mendatang. Penjualan produk digital juga makin melesat dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berita terbaru soal e-commerce bikin kita sadar kalau peluangnya gede banget sekarang. Kenapa nggak mulai manfaatin kesempatan ini? Belanja online sekarang tuh gampang banget. Bisa kamu lakukan dari tempat tidur kamu, dari dapur kamu, atau dari manapun kamu berada. Jadi nggak heran kalau banyak banget orang yang pakai layanan online buat belanja kebutuhan sehari-hari mereka. Menjual produk kamu di internet adalah cara yang jitu buat jangkau lebih banyak orang. Tapi jelas, kamu harus punya toko online atau website sendiri. Atau bisa juga pakai YouTube channel atau media sosial lain yang punya banyak pengikut. Buka toko online bisa jadi cara ampuh buat bawa bisnis kamu ke level yang lebih tinggi. Kamu bisa jual produk ke ribuan orang, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Ini benar-benar bikin uang kamu kerja buat kamu. Saran aku, mulai aja dari langkah kecil dulu. Coba tambah beberapa produk menarik dari inventaris kamu. Setelah itu, kamu bisa fokus untuk memperluas lini produk. Dan tentunya, bikin bisnis kamu tumbuh dengan teknik pemasaran digital, seperti pemasaran lewat email dan jejaring sosial. Singkatnya, keuntungan bisnis online itu, kalau kamu bisa jangkau banyak orang melalui jejaring sosial dan saluran komunikasi kamu bisa hasilkan pendapatan tanpa harus nongkrong di depan komputer atau kantor seharian. Tapi ingat ya, investasi ini butuh usaha ekstra di awal, terutama buat strategi dan bangun pelanggan. Tujuan akhirnya jelas, punya pelanggan setia dan dapetin penghasilan. Oh iya, kalau kamu suka dengan tips ini dan pengen video lebih banyak lagi, jangan lupa subscribe channel ini dan pencet tombol suka ya, biar aku tahu kamu pengen 7 video berikutnya. Cara cerdas buat bikin uang kerja buat kamu adalah dengan berinvestasi di ETF. Aku mulai dengan jelasin dulu apa itu ETF. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund atau dana indeks. Jadi ETF ini mereplikasi indeks saham tertentu. Contohnya, indeks yang paling populer adalah S&P 500, yang isinya 500 perusahaan besar dan penting di dunia. Ada juga indeks lain kayak IBEX 35 atau Dow Jones. Jadi kalau kamu investasi di ETF, kamu nggak beli saham satu-satu, tapi kamu investasi di nilai total indeks tersebut. Misalnya, kalau kamu beli ETF S&P 500, kamu sebenarnya berinvestasi di gabungan 500 saham sekaligus. Perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat, itu yang ada di indeks S&P 500. Ini jadi keuntungan besar buat kamu.
Soalnya nilai saham individu bisa naik turun cepat. Buat sebagian orang, itu bikin pasar jati bergejolak dan risiko tinggi. Tapi kalau kamu investasi lewat ETF, kamu berinvestasi di kelompok saham gabungan dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi risikonya lebih kecil dan gak terlalu bergejolak. ETF mulai dipakai sebagai alat investasi sejak tahun 1976. Awalnya dibuat-buat meniru perilaku total indeks S&P 500. Tapi kenyamanan dan efisiensinya bikin ETF makin populer sampai sekarang. Kenyamanan dan efisiensi ETF bikin mereka tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada akhir Oktober tahun 2019, aset yang dikelola ETF global sudah mencapai 4 triliun dolar. Tapi menurut banyak analis, ini baru awal dari era dana yang terdaftar ini. Mungkin kamu nanya, dengan semua istilah teknis tadi, gimana sih caranya investasi di ETF? Tenang aja, berinvestasi di ETF itu gampang banget. Sama mudahnya kayak beli saham biasa. Apalagi dengan platform kayak eToro. Kamu bisa mulai investasi dengan mudah dan praktis. Mulai investasi di ETF makin gampang. Apalagi di platform kayak eToro.com. Kamu bisa buka akun tanpa harus bayar komisi. eToro punya tampilan yang intuitif dan mudah dipakai. Bahkan buat kamu yang baru mulai. Aku pribadi juga pakai eToro. Link daftar ada di deskripsi bawah video ini ya. Setelah buka akun, kamu tinggal pakai mesin pencari buat cari ETF atau saham yang kamu mau. Prosesnya cepat kok, cuma butuh beberapa menit aja. Kamu bisa beli indeks kayak Dow Jones atau Nasdaq 100. Tapi ingat ya, aku saranin kamu riset dulu sebelum mulai investasi, biar keputusan kamu makin tepat. Oke, aku bukan ahli keuangan, jadi kalau soal ini, kita santai aja ya. Sekarang kita beralih ke 7 cara cerdas berikutnya, buat bikin uang kerja buat kamu. Dan yang pertama adalah penambangan cryptocurrency. Penambangan kripto itu proses yang disebut proof of work. Intinya kamu memvalidasi dan nyata transaksi di blockchain. Dengan cara ini, cryptocurrency baru bisa diproduksi atau diterbitkan. Bisa dibilang, kamu dapat koin baru sebagai imbalan kalau berhasil nambang. Secara teori, ini proses yang terdesentralisasi tanpa campur tangan pihak ketiga dan susah dimanipulasi. Tapi sekarang, penambangan udah jadi proses yang sangat. Tapi sekarang, industri penambangan kripto udah makin profesional dan butuh banyak investasi besar. Makanya menurut aku, ini jadi pilihan yang paling nggak direkomendasiin kalau mau dapetin uang dari kripto dengan cara mudah. Soalnya, semakin sulit buat nemuin koin yang bisa ditambang dengan cara untung, tanpa modal gede buat alat dan peralatan. Tapi kalau kamu punya sumber dana buat investasi alat-alat itu, kamu bisa dapetin uang dari situ. Jadi secara singkat, ini cara yang cerdas banget buat hasilin uang kalau modalmu ada. Kalau kamu mau video lebih detail tentang ini, tulis aja kata kripto di kolom komentar ya. Menambang, dan aku akan buat video khusus yang ngebahas strategi buat beli alat menambang cryptocurrency. 7 cara cerdas berikutnya buat bikin uang bekerja buat kamu adalah membeli saham untuk dapetin dividen. Salah satu keuntungan utama dari investasi saham adalah potensi buat dapetin keuntungan yang lebih besar. Data nunjukin, kalau dalam jangka panjang, pasar saham cenderung naik nilainya. Meskipun harga saham bisa naik turun tiap hari, tapi secara keseluruhan, pasar cenderung tumbuh. Jadi gimana kalau ekonomi lagi turun? Ini hal yang lumrah banget kalau saham-saham turun nilainya sementara 10%. Tapi posisi terendah pasar ini nggak selalu merugikan investor yang punya strategi jangka panjang. Sekarang perhatikan baik-baik 2 strategi penting ini kalau kamu pengen uang kamu mulai kerja buat kamu. Yang pertama, berinvestasilah ketika pasar sedang turun. Ini hal yang 90% orang nggak lakukan. Dan itu sebabnya statistik nunjukin, cuma 10% investor yang benar-benar menang di pasar keuangan. Membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Kedengarannya sih gampang, tapi kenyataannya, nggak semua orang punya nyali buat investasi saat pasar lagi turun. Karena secara alami, kondisi kayak gitu bikin kita ragu dan takut, berpikir bahwa semuanya akan terus turun.
Hal yang sama juga terjadi sebaliknya, karena cuma sedikit orang yang berani jual saat harga lagi tinggi, karena kebanyakan mikir nilai itu bakal tetap naik terus. Mayoritas investor justru beli saat harga lagi tinggi, karena euforia, dan malah jual di harga terendah, karena panik dan ketakutan. Makanya, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah pakai strategi kedua. Berinvestasilah di perusahaan-perusahaan yang inovatif. Gak ada gunanya investasi di bisnis-bisnis tradisional kalau dunia udah bergerak ke arah yang berbeda. Contohnya kayak bank, maskapai penerbangan, dan perusahaan asuransi. Jenis bisnis kayak gini, bisnis-bisnis ini sangat terpapar oleh COVID atau elemen eksternal lain dan punya sedikit proyeksi ke depan. Dunia sekarang bergerak ke arah lain, terutama di teknologi. Makanya lebih baik berinvestasi di perusahaan yang punya proyeksi masa depan. Contohnya seperti cloud computing, keamanan siber, metaverse, energi terbarukan, e-commerce, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke cara cerdas berikutnya untuk membuat uang bekerja untuk kamu, yaitu berinvestasi di real estate. Saat ini banyak orang berusaha menginvestasikan uangnya di real estate karena hampir selalu jadi investasi yang aman dan biasanya nggak butuh banyak waktu untuk dikelola. Kalau kamu punya investasi properti, salah satu alasan kamu memilikinya adalah untuk disewakan atau menunggu nilainya naik, lalu dijual, atau bisa juga merombak bangunan atau bangun di atas tanah itu supaya bisa dijual atau disewakan nanti. Tujuannya, supaya kamu punya masa pensiun yang sukses, atau setidaknya dapat uang tambahan untuk hidup lebih baik saat pensiun. Karena pensiun dari pemerintah biasanya nggak cukup buat memenuhi semua kebutuhan. Makanya investasi properti jadi pilihan terbaik untuk dapetin penghasilan tambahan. Berkat kenaikan nilai properti, sewa bulanan, gaji bulanan yang kamu dapatkan biasanya lebih nyaman daripada cuma nabung. Soalnya suku bunga tabungan nggak bisa terlalu tinggi dan tergantung kondisi ekonomi nasional. Tapi investasi properti risikonya lebih kecil dibanding pasar saham atau logam mulia, seperti emas atau perak. Nilai properti nggak berubah drastis, tapi biasanya selalu naik dari waktu ke waktu. Jadi coba lihat begini, mata uang lokal bisa jatuh nilainya saat krisis, tapi properti dihargai dalam dolar. Kamu bisa ambil keuntungan dari harga lelang. Bisa sampai 50% lebih murah dari nilai aslinya. Ini biasanya terjadi ketika properti dijamin oleh pinjaman bank. Dan pinjaman itu nggak terlunasi sepenuhnya. Jadi properti itu diembargo. Dan bank melalangnya untuk mengembalikan uang mereka. Kamu juga bisa dapat harga pra-penjualan pada properti baru. Untuk untung langsung saat bangunannya jadi. Jujur aja, kamu nggak perlu jadi ahli real estate, tapi aku sarankan kamu konsultasi dengan penasihat profesional. Dengan begitu, kamu bisa hindari masalah karena nggak tahu aspek hukum dan notaris tertentu, serta faktor-faktor lain yang kalau kamu abaikan, bisa membahayakan investasi kamu. Selain itu, penasihat profesional bisa bantu kamu dapat yang terbaik dari properti kamu. Mereka juga bisa melatih kamu supaya punya arus kas bebas dan mengurangi pajak dari sumber pendapatan lainnya. 7 cara cerdas berikutnya untuk menghasilkan uang untuk kamu adalah dengan melakukan perdagangan Bitcoin dan mata uang kripto. Perdagangan mata uang kripto itu sendiri berarti kamu melakukan operasi berdasarkan pergerakan harga dari berbagai pasangan mata uang kripto yang berbeda. Fluktuasi harga ini bisa terjadi berpasangan antara mata uang kripto dan dolar seperti BTC, USDT, Ethereum, dan lain-lain. Atau bisa juga antara mata uang kripto dengan mata uang kripto lainnya. Perbedaan utama dari investasi biasa adalah sebagai berikut. Pertama, dalam operasi perdagangan, posisi terbuka dalam waktu yang lebih singkat. Jadi dengan berdagang, kita bisa dapat manfaat, baik saat harga naik dalam jangka panjang atau saat harga turun dalam jangka pendek. Jelas, jadi trader dan paham semua ini dari awal. Bukan hal yang mudah. Mudah, tapi yang penting adalah fokus pada apa yang dilakukan trader lain dan belajar dari mereka. Trader biasanya fokus terutama pada membaca grafik,
menggunakan analisis teknis. Tapi yang paling umum juga pakai metode lain seperti analisis fundamental, studi tentang metrik, berita on-chain, dan indikator lain untuk evaluasi perilaku harga aset. Tujuannya adalah menghasilkan uang dengan berdagang mata uang digital. Yang penting, kembangkan strategi dengan ekspektasi positif jangka panjang. Kelola risiko dan kendalikan emosi, biar kamu bisa dapat keuntungan yang konsisten. Jika kamu ingin memperdagangkan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, cara termudah adalah melalui pertukaran seperti Binance. Tapi ini bisa berubah tergantung pilihan kamu jika ingin berdagang dengan instrumen keuangan tradisional. Sejauh ini, aku sudah membagikan 7 cara cerdas untuk membuat uang bekerja untuk kamu. Tapi aku belum bicara tentang model bisnis lain yang bisa kamu mulai. Jadi, pastikan untuk tonton video selanjutnya, di mana aku bakal bagikan lebih banyak detail tentang ide bisnis yang gak pernah gagal dan bisa menghasilkan banyak uang. Aku juga mengajak kamu untuk bagikan video ini ke teman atau kerabat yang mencari cara tentang cara mendapatkan penghasilan tambahan. Video ini dapat membantu kamu like dan berlangganan saluran. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.